Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam materi ilmu faraid. Baiklah, materi kali ini adalah mengenal syarat-syarat bagian pasti yang diberikan kepada ahli waris. Akan tetapi saya akan membagikan menjadi tiga pertemuan. Jadi pertemuan pada hari ini kita akan membahas syarat-syarat bagian pasti untuk suami dan istri serta bagian furo, yaitu anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki. Dan sengaja saya membagikan menjadi 3 part karena nanti kita akan selingi dengan praktek supaya memudahkan kita untuk mengingat bagian-bagian yang didapatkan oleh ahli waris. Oke, langsung saja ya. Suami itu 1/2 dan 1/4. Lalu istri 1/4 dan 1/8. Anak perempuan 1/2, 2/3. Nah, di sini harusnya anak perempuan itu 1/2 dan 2/3. Akan tetapi sengaja saya letak di sini pilihannya 3 karena anak perempuan juga ada memiliki asobah, tapi bukan asobah binafsi sebagaimana yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, yaitu asobah bil ghair. Untuk asobah bil ghair ini nanti akan saya jelaskan di materi selanjutnya. Jadi kita bahas yang bagian pastinya terlebih dahulu. Selanjutnya anak laki-laki asobah binafsi. Cucu perempuan 1/2, 2/3, 1/6. Terus di sini juga sama seperti anak perempuan, yaitu dia juga ada asobah bil ghair. Dan cucu laki-laki asobah binafsi. Oke, sekarang kita bahas satu persatu syaratnya. Untuk suami 1/2 karena ia tidak memiliki anak keturunan, yaitu anak ataupun cucu baik laki-laki ataupun perempuan. Dan suami yang dapat 1/4 itu ketika dia memiliki anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan. Kalau seandainya terlalu panjang penjelasannya, kalian bisa singkat seperti ini: anak keturunan, ataupun kalian bisa tulis seperti ini: tidak ada anak atau cucu laki-laki atau perempuan. Bisa. Terus di sini tulis ada anak atau cucu laki-laki atau perempuan. Ini atau berarti itu ada anak ataupun cucu. Salah satunya kalau dah ada dia pasti 1/4, tapi kalau tak ada semuanya baru dia 1/2. Oke, selanjutnya istri sama seperti suami, 1/4 tidak ada anak atau cucu baik laki-laki ataupun perempuan. Sedangkan 1/8 ada anak atau cucu laki-laki atau perempuan. Jadi kalau seandainya ada satu aja anak, ada di 1/8 istri. Tapi kalau seandainya anak laki-laki, perempuan, bercucu tidak ada, maka dia 1/4. Oke, terus anak perempuan 1/2 bila sendiri. Oke, terus yang 2/3 lebih dari 1. Jadi kalau seandainya misalnya kasus yang meninggal memiliki anak itu banyak, anak perempuannya banyak. Ini anak perempuan ya. Jadi kalau anak perempuannya banyak, maka dia 2/3. Tapi kalau anak perempuannya cuma 1, 1/2. Terus asobah bil ghair kita skip dulu. Asobah binafsi kita sudah tahu kalau seluruh yang laki-laki pasti asobah binafsi. Terus cucu perempuan 1/2 bila sendiri, 2/3 lebih dari 1. 1/6 bersama atau dengan aja bisa, dengan
satu anak perempuan. Nah, jadi misalnya yang meninggal kan punya anak perempuan satu, dan anak perempuan ini sudah berkeluarga dan punya cucu, punya anak juga. Kalau yang meninggal berarti manggilnya cucu, kan? Nah, terus anak yang meninggal tadi punya anaknya itu banyak, anak perempuannya yang kita sebut cucu perempuan itu banyak. Nah, tetapi karena anak yang meninggal masih ada, maka yang cucu perempuan tadi tetap 1/6 walaupun jumlahnya banyak. Kalau seandainya tidak ada yang anak perempuannya, maka cucu mendapatkan 2/3 karena lebih dari satu. Tapi kalau sendiri dah 1/2. Paham ya? Untuk as-sabah binafsi sama seperti anak laki-laki, yaitu sisa ya, seluruh laki-laki, ahli waris laki-laki. Terus kita contohkan praktek untuk lebih memudahkan dalam mengingat syarat-syarat tersebut, dalam memahami syarat-syarat tersebut. Nah, jadi sebelumnya belum saya praktekkan ya cara mengerjakannya. Sekarang baru kita praktekkan. Kasus pertama, seorang meninggal dengan meninggalkan ahli waris terdiri dari suami. Nah, berarti yang meninggal adalah istri. Terus anak perempuan. Terus cucu laki-laki. Nah, ini cara mengerjakannya ya. Suami itu 1/4. Kenapa dia 1/4? Karena ada anak ataupun cucu laki-laki. Nah, di sini keterangannya ada anak atau cucu, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia 1/4. Terus anak perempuan berapa bagiannya? Yaitu 1/2. 1/2 kenapa? Karena bila sendiri. Jadi di sini kan kalau misalnya meninggalkan ahli waris terdiri dari anak perempuan. Kalau anak perempuan berarti itu menandakan itu satu. Kecuali kalau dikatakan 2 anak perempuan berarti 2/3. Cucu laki-laki bisa, karena seluruh ahli waris laki-laki itu pasti bisa. Nah, terus selanjutnya, dalam mengerjakan ahli waris itu ada namanya aslul masalah ataupun KPK. Jadi angka KPK itu kalau dalam MTK, angka yang bisa dibagi oleh angka pembilang, angka penyebut, seperti ini, 4 dan 2. 4 dan 2 ini KPK apa, yang angka KPK yang sesuai apa? Yang bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. 4, berarti kita tulis ini 4 ya kan? Nah, jadi dalam ilmu faraid itu ada 2, 3, 4, 6, 8, terus 12, 24. Akan tetapi secara umumnya yang paling umum digunakan biasanya 6, 12, 24. Nah, itu KPK yang untuk diletak di sini ya, angka KPK. Nah, selanjutnya 4 langkah selanjutnya yaitu 4 bagi 4, 1. 4 bagi 2, 2. Sisanya berapa? 1. Nah, baru kita tulis ini 1/4, ini 1/2, 2/4. 1/2, 2/4 sama ya. Terus yang ini 1/4. Kalau kita jumlahkan pas ya, 1 tambah 2 tambah 1, 4. Nah, kalau seandainya harta yang ditinggalkan sebesar 80 juta. 80 juta. Nah, cara mengerjakannya 80 juta bagi 4. Berarti 20 juta. Jadi 20 juta kali 4 itu sama dengan 20 juta kali 20 juta kali 1, salah, maaf, kurang fokus. 20 juta kali 1 berarti 20 juta. Biar lebih mudah saya tulis ini 80-nya juga. Nah, terus 80 bagi 4 tadi 20, 20 kali 2 40. 40 juta. Terus 80 bagi 4 tadi 20, 20 kali 1 20. Selesai. Jadi
20 tambah 40 tambah 20 pas 80 juta. Paham ya? Oke, selanjutnya saya kasih contoh yang lain ya. Misalnya seorang meninggalkan ahli waris terdiri dari istri, anak perempuan, 2 anak perempuan, dan paman sekandung. Nah, paman sekandung saya kasih tahu aja jawabannya, yaitu dia sisa ya, karena ahli waris laki-laki itu pasti sisa, kecuali suami ada pecahannya ya kan, sama saudara laki-laki si ibu. Nah, sisa. Terus selanjutnya kita bahas yang istri sama 2 anak perempuan. Istri 1/4 atau 1/8? 1/8 karena ada anak atau cucu. Nih, ada anak. 1/8. Terus 2 anak perempuan. 2 anak perempuan lebih dari 1. Ya kan? Berarti 2/3. Nah, di sini angka penyebutnya ada 8, ada 3. Kalau seandainya kita letak 8 bisa dibagi 8, tapi tidak bisa dibagi 3. Terus kalau kita letak 12 bisa dibagi 3, tapi tidak bisa dibagi 8. Nah, berarti yang KPK paling terakhir, yaitu angka KPK paling terakhir yaitu 24. Kita letak 24. Nah, 24 bisa dibagi 8, 24 bisa dibagi 3. 24 bagi 8, 3. 24 bagi 3, 8 tambah 8 kali 2, 16. Sisanya berapa? Sisanya 5. Jadi untuk paman mendapatkan 5/24. Terus misalnya harta yang ditinggalkan sebesar 24 juta aja, untuk mudah dalam mengerjakan. Nah, terus kita tulis di sini 3/24, 16/24, 5/24 kali 24 juta. Nah, untuk cara mudahnya dalam mengerjakan, jadi harta dibagi KPK terlebih dahulu. Jadi 24 bagi 24 habis 1. 1 kali 3 berarti 3 juta. 1 kali 16 juta. 1 kali 5 juta. Nah, terus yang anak perempuan tadi kan ada 2. Jadi 16 juta ini untuk 2 anak perempuan. Kalau seandainya yang ditanya 1 anak perempuan, berarti kita bagi 2. Berapa? 8 juta. Oke. Kalau seandainya sekiranya yang ini pas ya, 3 tambah 16, 19 tambah 5, 24. Kalau sekiranya sampai saat ini kalian masih belum mengerti cara mengerjakannya, kalian bisa reply cara mengerjakannya dari yang sebelumnya, untuk harus diulang-ulang, karena kalau baru pertama kali mungkin agak membingungkan. Tapi tidak apa-apa, dengan kita sering mengerjakan latihan, insya Allah akan mudah dalam memahami ilmu faraid ini. Terus kasus selanjutnya, misalnya suami, anak perempuan, cucu perempuan, terus saudara laki-laki kandung. Yang saudara laki-lakinya karena ahli waris laki-laki, maka kita tulis sisa. Nah, terus baru kita kerjakan. Suami 1/2 atau 1/4. Ada anak perempuan, ada cucu perempuan, maka dia 1/4. Selanjutnya anak perempuan karena 1, maka 1/2. Nah, untuk cucu perempuan kalau sendiri 1/2, ya kan? Bila sendiri 1/2. Akan tetapi di sini ada anak perempuan. Jadi kalau dengan 1 anak perempuan, maka dia 1/6. Oke. Nah, dan dapat bagiannya baru kita tentukan KPK-nya. Kalau kita letak 4 tidak bisa dibagi 6. Kalau kita letak 6 tidak bisa dibagi 4. Berarti setelah kalau 8 tidak bisa dibagi 6.
berarti baru angka KPK 12. Bagaimana yang saya jelaskan, KPK itu yang paling sering digunakan 6, 12, 24 dalam ilmu faraid. Nah, terus 12 bagi 4, ini langkah selanjutnya. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 6, 2. Sisanya berapa? 3 tambah 9. 3 tambah 6, 9 tambah 2, 11. Sisanya 1. Ya, berarti ini 3 per 12. 6 per 12. 2 per 12. 1 per 12. Anggap hartanya 24 juta. Berarti dikali 24 juta, dikali 24 juta, dikali 24 juta, dikali 24 juta. Nah, 24 bagi 12. 2 ya. 2 kali 3 6 juta. Terus 24 bagi 12 tadi 2, 2 kali 6 12 juta. 2 kali 2 4 juta. 2 kali 1 2 juta. Oke. 6 tambah 12 18, 18 tambah 2 20 tambah 4 24. Pas ya. Sampai saat ini sekiranya mungkin bisa dipahami ya, untuk syarat-syarat bagian furu dan suami atau istri. Silahkan kalian mencatat terlebih dahulu. Sekiranya masih belum paham, silahkan dicatat. Setelah ini akan saya hapus. Nanti saya akan berikan tugas untuk kalian kalau ingin mengerjakan. Silahkan. Oke, sekiranya cukup, jadi saya hapus ya. Oke, saya berikan soalnya ya. Yang ini kenapa saya tulis langsung jawabannya, karena kita belum masuk materi untuk pemanis kandung tadi ya. Jadi kalau yang ini kan sudah kita pelajari, jadi kalian bisa mencari sendiri apa bagian untuk ahli waris tersebut. Oke, cukup 3 soal ya. Silahkan kalian kerjakan. Kalau seandainya ada yang susah dipahami dalam soalnya, bisa nanti kalian tanyakan di kolom komentar ya. Jadi mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian.